Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asna Fitriani, guru SKI di MTS Al-Falah Panda Bantul, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 LPTK UIN Sunan Kalijaga. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 November 2023 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran dengan model problem based learning dengan topik peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia pada pengembangan sumber daya manusia dan budaya. Berikut proses pembelajarannya, selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan pemetaan minat dulu ya sebelum masuk ke pelajaran. Baiklah, kalau begitu kita akan menjawab soal yang ada di pemetaan minat. Sebelumnya silakan dijawab satu-satu dulu untuk memetakan minat kalian ya, satu apa, satu A atau B atau C. Kalau sudah, silakan dikumpul. Nah, anak-anak, hasil ini nanti akan kita gunakan sebagai tindak lanjut dalam diskusi kita. Ya, nanti kita berkelompok menjadi 5 kelompok dan nanti ada tugasnya. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini siapa yang tak berangkat ya? Mari kita coba lihat. Baik, alhamdulillah. Oke, anak-anak, pada kesempatan kali ini sebelum kita masuk ke pelajaran, alangkah baiknya kita tahu dulu tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini atau kompetensi dasar pada kurikulum 2013 ya, menyimpulkan peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia dan budaya. Yang kedua, membangun peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia dan budaya. Yang ketiga, menunjukkan peran Wali Songo dalam dakwah Islam di Indonesia yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia dan budaya. Itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya kita baca dulu ya ayat Al-Quran yang berkaitan dengan dakwah yang nanti ada kaitannya dengan strategi dakwah para wali songo. Nah, sebelumnya ini ada kita baca dulu ya. Untuk ilah Rabbi bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Inni Rabbi huwa a'lamu bi fadliman sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Itulah artinya, serulah manusia pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdapatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Itu. Anak-anak, sebelum pada pembagian kelompok, nah ini tadi pembagian kelompoknya adalah hasil dari kalian tadi mengerjakan tes bakat minat tadi, ya. Dibentuk 5 kelompok yang
pengelolaan kebudayaan ya. Kelompok 2 mencari bentuknya, tugasnya adalah berupa PPT tapi isinya adalah downloadan video biografi Wali Songo. Oke, itu nanti dicari di YouTube ya. Kemudian kelompok 3, kelompok 2 mana, angkat tangan ya. Kelompok 2, kelompok 3 adalah tentang peran Wali Songo ya. Peran Wali Songo berarti nanti tugasnya menuliskan materi peran Wali Songo masing-masing sunnah dalam PowerPoint. Nanti itu semuanya kalian mencari di Google ya. Kelompok 4 tentang ibrah dan apresiasi. Kelompok 4 tentang wilayah dakwah Wali Songo. Kelompok 5 tentang ibrah dan apresiasi. Ibrah itu hikmah, apresiasi itu penghargaan. Paham ya? Dalam bentuk PowerPoint ya. Ini ya semuanya dalam bentuk PowerPoint kecuali yang kelompok 2 video singkatnya itu masuknya nanti di lembar PowerPoint ya. Nah, itu sekarang silakan coba buka dulu.
Which line began the seventh letter?
kultural, agama dan kepercayaan, Hindu, Buddha, animisme, dinamisme, sosial, pasca, kultural, tradisi berdasar ajaran agama dan kepercayaan. Keadaan masyarakat sebelum Islam ada kultural, sejarawan, menyebutkan sebelum terjadinya proses islamisasi, masyarakat Jawa yang berada di bawah kekuasaan lain masih memenuhi Hindu dan Buddha. MA buat menceritakan adanya kehidupan komunitas di pantai utara yang terdiri dari 3 golongan, yaitu orang-orang Muslim dari Barat, orang Cina yang sebagian sudah masuk agama Islam, orang Jawa yang masih menyembah berhala. Sekian dari kami, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 2 silakan. Ada yang mau menambah dari mana? Yang lainnya, teman-teman yang lainnya silakan kalau ada teman-teman yang presentasi diperhatikan. Ya teman-teman. Ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadinya kami di sini akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami tentang yang bertema biografi yang disoal serta karya nantinya. Berikut video yang kami ambil dari YouTube tentang tema tersebut. Mari kita simak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat datang di video ini. Kali ini kita akan bahas tentang biografi Wali Songo. Kita mulai. Yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Pertama Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Nama lengkap beliau Maulana Malik Ibrahim biasa disebut kakek Batal karena dekat dan menyayangi kaum yang tidak mampu. Lahirnya di Samarkand, Asia Tengah pada Palu Utara abad ke-14. Ayah beliau bernama Maulana Jumadi Putra, keturunan dasar Tinggal dengan putri Raja Chandra, Dewi Chandra Wulan, dan memiliki 2 orang putra, Raden Rahmat dan Said Ali Murtado. Cara berdakwah beliau yaitu cara mengajarkan berdakwah tanam, berdagang dan mendirikan pesantren di Gresik. Bahkan 12 Rabiul Awal 889 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi. Mungkin dari video ini kita dapat mengambil semua alasan yang perlu kita tahu tentang biografi Wali Songo, dan dengan video ini kita menjadi tahu apa itu beberapa biografi yang perlu kita tahu tentang Wali Songo. Mungkin dari sini Usmia. Warahmatullahi wabarakatuh.
tahun beliau berhasil mencetak kader dakwah di wilayah Gresik. Next. Peran dan peran atau kekeluargaan itu Wiranti adalah seorang tokoh seniman yang berkenalan dari Jawa, Tengah, dan sebelah dunia. Beliau lahir pada tahun 1455 Masehi dan wafat pada tahun 1520 Masehi. Rashman belajar atau Muhammad Syarifuddin adalah seorang tokoh yang berkesan agama Islam di daerah utara Jawa Timur. Beliau dikenal sangat jiwa sosial dan bersyukur karena beliau sangat peduli terhadap kaum miskin dan duafa. Pada pengaryaannya, beliau menciptakan branding Jawa dan Mampu. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang wilayah dakwah Wali Songo. Wilayah dakwah Wali Songo selanjutnya ada di wilayah Gresik, Semarang ada di wilayah Surabaya, Nanggira ada di wilayah Gresik, Nangona ada di wilayah Tuban, Rembang, Pulau Bawean, Madura, Silang Derajat ada di wilayah Lamongan, Silang Kalijaga ada di wilayah Cirebon, Silang Mulia ada di wilayah Jepara, Pati, Silang Kristus, Kudus, Silang Menjati, ada di wilayah Cirebon, Priangan. Karyanya kesenian tentang Bawang Sinom dan Kinandi. 9 Selang Gunung Jati atau Tarif Hidayatullah. 1. Membangun infrastruktur berupa jalan-jalan yang menghubungkan antara wilayah. 2. Melakukan ekspedisi ke barat. 3. Memanfaatkan pengaruh sebagai cucu kerajaan saat berjalan menyebarkan Islam dari pesisir Cirebon ke pedalaman Kasuburan atau Priangan. Bagaimana sih perasaan Baru? Siap dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah di ya off kan ya komputernya.
tentang apa yang kita pelajari hari ini, referensi kita. Penyimpulannya yaitu ya. Ini adalah keadaan Nusantara masyarakat Indonesia sebelum beragama Islam ada terbagi menjadi berapa, yaitu dilihat dari agama, kepercayaan. Masyarakat Indonesia masih menganut agama Buddha, kepercayaan Hinduisme, sehingga nanti berpengaruh pada tradisi yang ada di masyarakat, ya. Salah satunya diantaranya adalah dari segi tradisi masyarakat karena masih beragama Hindu, mereka masih menganggap bahwa sapi itu hewan yang termasuk kerbau juga. Nah itu nanti pada masa Wali Songo itu ada akulturasi budaya di mana sapi itu karena masih termasuk hewan ternak masih juga digunakan sebagai hewan. Jadi itu akulturasi budaya. Kemudian yang kedua adalah wayang. Wayang itu termasuk budaya dari masyarakat Jawa, ya, dan itu menceritakan tentang kisah Mahabharata. Mahabharata itu termasuk dari salah satu titisan Jawa menurut cerita. Dan itu nanti diubah oleh Wali Songo menjadi kisahnya para nabi. Kemudian dari segi sosial, peramatan sosial itu ada kasta-kastanya juga. Nah kalau menurut salah satu tokoh itu menyebutkan ada tiga golongan di sini bukan dalam hal kasta tapi tiga golongan yang menempati Nusantara, yaitu termasuk Muslim Barat pendatang, kemudian orang Cina di sini juga orang asing, ya, dan dari itu juga hanya sebagian saja mereka beragama Islam. Kemudian orang Jawa di sini saat itu belum beragama Islam, mereka masih menyembah berhala, jadi masih ya. Kemudian dari sini konsep Wali Songo ini sebenarnya adalah wali 9. Wali itu diambil dari apa? Wali itu adalah yang mempunyai tugas masing-masing menyampaikan risalah, ya, risalah Nabi, Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian ibrah terhadap Jawa Wali Songo ini tidak pantang menyerah, bersikap toleransi, ya, berikan suatu hasanah, ya. Jadi kita bisa, harapannya nanti apresiasi kita adalah kita bisa meneladani suatu hasanah dari Wali Songo. Harapannya mereka sudah memberikan contoh-contoh, ya, baik itu dari segi akhlak, baik dari segi ketekunan mencari ilmu, kemudian ketekunan dan kesabaran dalam mengajarkan dakwahnya, sabar, ya, dalam berdakwah, kemudian produktivitas juga menghasilkan karya-karya. Karya-karyanya itu nanti ada akulturasi budaya, itu juga termasuk dari karya apresiasi. Kita sudah bisa mengapresiasi penghargaan terhadap Wali Songo, menjaga dan melestarikan hasil akulturasi Wali Songo dengan baik, dan yang terakhir adalah mendoakan, ya. Oke, kalau begitu kita lanjutkan dengan pemahaman kognitif kita, ya, dengan silakan dulu untuk mengerjakan quiz, ya, quiz. Kok mandi? Jadi gitu. Kamu belum toh? Soal
Bu, pesan nomor 5 itu apa, Bu? Nomor 5 itu apa? Sunan siapa? Siapa yang mau siapa? Bersih. Dijawab dulu. Udah kan beresinnya. Oke, sebelum gimana tugasnya? Balik masing-masing aja. Ya, sebenarnya anak-anak mari kita kumpulkan dulu apa yang dipelajari tadi. Yang pertama, apa tadi? Ulangi lagi ya teksnya. Yang pertama, keadaan masyarakat desa dan calon hidup pluralisme, dinamisme, dan melaksanakan tradisi-tradisi masih sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Dengan strata sosial ada kasta-kastanya, ya kan? Kemudian datang wali songo mempunyai kemampuan keilmuan yang cukup tinggi di bidang agama dan bekerjasama dengan beberapa wali songo yang lain. Kemudian mengatur strategi dakwah terutama di daerah Jawa. Ada beberapa wilayah dakwah di wali songo ada beberapa wilayah tadi sudah kita pelajari, ya kan? Dan ibra yang kita pelajari tadi apa hikmahnya? Agar kita hikmahnya doanya adalah kata menyerah, kemudian toleransi, itu kemudian apresiasi kita apa? Menjaga, melestarikan, dan mendoakan, menjaga, melestarikan, mendoakan. Itu ya, bisa dipahami. Kalau begitu mari kita ucapkan pertemuan hari ini dengan baca alhamdulillah bersama alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa nanti tidak lanjut di rumah adalah kalian mengerjakan tugas tulisan atau tugas tulis, yaitu mengerjakan modul LKS, ya. Itu terkait dengan wali songo. Itu aja. Nah, kita akhiri dengan baca doa sudah belajar. Bismillah.